Ini pertama kalinya Aidan berkunjung ke rumah mertua. Acara kumpul keluarga, makan malam bersama, dan seserahan dilakukan di rumah Oma, sehingga Aidan belum berkesempatan untuk datang ke rumah yang ditempati oleh Papa Jati dan Mama Sora. Rumah itu cukup besar, konsepnya Japanese Modern House. Di bagian depan rumah terdapat sebuah mini garden dengan kolam kecil yang digunakan untuk memelihara koi. Begitu masuk ke dalam rumah, hal pertama yang dijumpai adalah ruang tamu yang tidak terlalu luas. Tidak ada sofa, hanya terdapat sebuah karpet yang digelar di tengah-tengah dan beberapa bantal duduk. Dindingnya polos, tidak ada foto keluarga maupun lukisan. Ruang tengah memiliki vibes yang sedikit berbeda, lebih ramai karena terdapat banyak perabotan yang terbuat dari kayu. Dindingnya dihiasi dengan beberapa lukisan. Bingkai foto berbagai ukuran ditata di atas lemari kabinet, bersisian dengan guci keramik dan vas kaca yang digunakan untuk menampung bunga segar. Aidan berdiri di depan kabinet, tatapannya tertuju pada foto perempuan dalam balutan kimono berwarna merah. Itu Mama waktu masih muda. Cantik, kan? Ucap Kara yang kini berdiri di samping Aidan sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Your mom is Japanese? Tanya Aidan. Iya. Dulu Papa lanjut studi S2 di Jepang, ketemu Mama di sana. Tei fell in love, sampai akhirnya memutuskan buat nikah. Kamu lahir di Jepang? No. Mama ikut Papa pulang ke Indonesia, mereka menikah di sini. Awalnya nggak direstui sama Oma, bahkan sempat kepikiran buat kawin lari. Tapi, lama-lama akhirnya Oma luluh juga, soalnya Papa udah cinta mati. Aidan berdeham, lalu menoleh ke belakang. Menyadari kalau sejak tadi Papa Jati dan Mama Sora ikut mendengarkan. Too much information, Kara. Jangan menambahkan penyedap rasa ke dalam kisah cinta Papa dan Mama, ucap Papa Jati. Cuma mengungkapkan kebenaran, Pa. Nggak usah malu-malu, aku udah tahu semuanya, sahut Kara, kemudian duduk di atas sofa dan menyerbu potongan buah yang telah tersaji di atas meja. Papa Jati hanya menghela napas, sedangkan Mama Sora terkekeh pelan. Aidan tersenyum, lalu ikut duduk di samping Kara. Sebenarnya Oma nggak ngebolehin Papa terjun ke dunia seni. Oma maunya anak pertama yang jadi penerus perusahaan, jadi harusnya serius belajar bisnis. Well, bisa dibilang dulu Papa sering bikin Oma emosi, kata Kara. Jalan Papa buat meraih cita-cita cukup sulit. Tidak bisa bergerak dengan bebas karena segala hal harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan orang tua. That's why Papa selalu mendukung semua cita-cita dan keinginan kamu, apapun itu. Agar kamu tidak merasakan masa-masa sulit yang dulu Papa lalui, sahut Papa Jati. Kara tersenyum lebar, lalu menggeser posisi duduknya agar bisa menyandarkan kepala di bahu sang papa. Ada suami kamu di sini, ucap Papa Jati sambil mengambil sepotong kiwi. Nanti Aidan cemburu kalau kamu milih buat bersandar di bahu Papa. Aku lebih suka Papa daripada Aidan, sahut Kara. Aidan yang mendengar hal itu hanya tertawa. Panggil yang benar, Kara. Masa sama suami yang lebih tua panggilnya cuma nama? Kata Mama Sora. It's okay. Aidan udah lama tinggal di luar negeri, udah terbiasa dipanggil tanpa embel-embel kakak, mas, atau abang, jawab Kara. Kalian kan sekarang tinggal di Indonesia? Iya, sih. Enaknya panggil pakai sebutan apa ya, Ma? Mungkin cintaku atau duniaku. Aidan terbatuk, hampir saja menyemburkan air yang baru diminum. Sial. Kenapa Kara tiba-tiba mengusulkan panggilan yang terdengar menggelikan itu? Terlebih di hadapan Papa Jati dan Mama Sora. Cintaku, ucap Kara sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh lengan Aidan. Detik itu, Aidan melihat Papa Jati sedang menahan tawa. Kara, tegur Mama Sora. Tawa Kara seketika pecah. Perempuan itu kembali duduk dengan tegak, kemudian mengambil secangkir teh hijau buatan Mama Sora. Bercanda, ucap Kara sambil melirik ke arah Aidan.
Kamu suka dipanggil pakai sebutan Mas? Atau prefer cuma nama aja? Terserah, jawab Aidan. Oke, Mas Aidan. Mulai sekarang aku panggilnya kayak gitu, ya. Biar lebih kerasa vibes pengantin barunya. Agak aneh, tapi nggak apa-apa. Apanya yang aneh? Telingaku geli waktu kamu manggil pakai sebutan Mas. Wait, bukannya semua orang juga panggil kamu Mas Aidan? Bahkan Biana juga pakai sebutan itu, kok. Kalau telinga kamu geli, artinya kamu salah tingkah karena udah cinta mati sama aku. Aidan kehilangan kata-kata, menahan diri agar tidak mengumpat. Sementara itu, Kara justru menaik turunkan alisnya, sengaja ingin membuat suaminya kesal. Sekarang Papa Jati benar-benar tertawa, cukup terhibur dengan tingkah anak dan menantunya. Kara memang suka bercanda, Mas Aidan. Mungkin love language-nya memancing emosi, ucap Mama Sora. Mana ada love language memancing emosi? Protes Kara. Sekarang giliran Aidan yang tertawa, seluruh rasa kesalnya seketika menguap. Sudah lama sekali Aidan tidak merasakan kehangatan sebuah keluarga. Pernikahan orang tuanya hancur berantakan karena orang ketiga, sejak saat itu kondisi rumah selalu kacau dan penuh dengan suara pertengkaran. Berada di tengah-tengah keluarga Dirja membuat Aidan menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang merindukan kehadiran sebuah keluarga. Sebaiknya malam ini kalian menginap di sini, ucap Papa Jati beberapa saat kemudian. Mungkin lain kali, Pak. Kami nggak membawa pakaian ganti, besok pagi juga harus berangkat kerja, tolak Aidan dengan sopan. Pulang pagi-pagi buta. Ada Biana kan di rumah. Jadi, kalian tidak perlu khawatir soal Alea. Aidan bertukar tatap dengan Kara, meminta pendapat. Nginep di sini aja. Aku juga udah kangen kamar lamaku, kata Kara. Oke, sahut Aidan. Akhirnya sepasang suami istri itu sepakat untuk menginap. Dan, tentu saja keputusan itu disambut dengan bahagia oleh Papa Jati dan Mama Sora. Malam ini rumah tak akan terasa sepi seperti biasanya, sebab ada pengantin baru yang akan menginap. Ambilkan piyama untuk Aidan, ucap Papa Jati. Mama Sora mengangguk, lalu berjalan menuju kamar untuk mengambil piyama dari lemari. Ini piyamanya Papa, ucap Mama Sora sambil menyerahkan piyama berwarna navy kepada Aidan. Terima kasih, sahut Aidan. Kalau nanti malam tiba-tiba lapar, bisa langsung ambil makanan yang ada di dalam kulkas. Jangan sungkan, ya. Baik, Ma. Sekali lagi, terima kasih. Kara bangkit dari duduknya sambil mengunyah stroberi yang sedikit asam. Perempuan itu ingin cepat-cepat mandi dan berganti pakaian. Ayo ke kamar, ajak Kara, kemudian berjalan menuju tangga yang menjadi penghubung antara lantai dasar dan lantai 2. Aidan mengekor di belakang Kara, sesekali menengok ke kanan dan kiri untuk mengamati perabotan yang terkesan unik. Welcome to Kara's Little World, ucap Kara sambil membuka pintu kamarnya, mempersilakan Aidan untuk masuk. Aidan melangkahkan kakinya ke dalam kamar, kemudian mengedarkan pandangan. Kamar masih penuh dengan barang-barang lama milik Kara. Di sudut kamar, terdapat rak buku yang penuh dengan novel dan komik. Dindingnya berhias poster dari film-film studio Ghibli. Di atas meja terdapat beberapa piala dan piagam penghargaan, serta sebuah jar kaca yang penuh dengan burung kertas. Aku mandi dulu, ya, ucap Kara, lalu pergi ke kamar mandi sambil membawa handuk dan pakaian ganti. Selepas Kara pergi, Aidan duduk di depan meja. Mengamati beberapa piala dan piagam yang Kara dapatkan selama bersekolah. Pernah juara lomba puisi. Gumam Aidan, kemudian terkekeh pelan. Aidan lantas membuka laci, tanpa sengaja menemukan album foto dan tumpukan buku diari. Tanpa ragu sedikit pun, Aidan langsung membuka album bersampul hitam itu. Menjumpai foto-foto masa kecil Kara. Laki-laki itu tertawa saat melihat foto Kara saat giginya ompong, apalagi rambutnya berbentuk seperti mangkuk.
Lucu sekali, seperti bocah nakal yang sering berkeliaran di depan rumah saat sedang hujan. Setelah puas melihat album foto, Aidan membuka buku diari yang terlihat lusuh. Isinya adalah curhatan khas bocah sekolah dasar, penuh dengan keluhan perihal tugas, ulangan harian, atau ujian akhir semester. Brian, gumam Aidan saat menjumpai nama laki-laki di dalam buku diari. Wah, masih 10 tahun udah kenal cinta-cintaan. Dan, halaman-halaman berikutnya penuh dengan nama Brian. Ngasih coklat pas perpisahan, terus naik ke atas panggung buat mempersembahkan lagu. Ucap Aidan sambil geleng-geleng kepala. Bagus, kagumi Kara. Bukannya khawatir sama kehidupan SMP malah galau gara-gara Brian. Buku pertama telah selesai dibaca, Aidan lantas beralih ke buku kedua. Tampaknya buku diari itu ditulis oleh Kara ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nathan, ada gebetan baru lagi. Ucap Aidan, benar-benar tak habis pikir. Tak berselang lama, Kara kembali ke kamar sambil memegang handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya. Perempuan itu menatap ke arah sang suami yang sedang duduk di depan meja sambil memegang buku berwarna merah muda. Lalu, kedua mata Kara membulat dengan sempurna. Aidan! Teriak Kara, lalu berlari menuju meja untuk merebut buku diari dari tangan Aidan. Tapi, Aidan berhasil menghindar dengan cepat. Mengangkat buku diari tinggi-tinggi agar Kara tidak dapat menjangkaunya. Waktu perpisahan SD kamu galau gara-gara Brian, tapi langsung move on begitu ketemu kakak kelas ganteng di SMP. Kata Aidan. Ih, kenapa baca buku diariku? Protes Kara sambil berjinjit, berusaha untuk mengambil buku diarinya. Aidan tertawa, lalu mundur beberapa langkah. Ternyata dari kecil udah bucin, ya. Ucap Aidan. Cuma cinta monyet. Balas Kara. Ini baru 2 buku. Di buku lainnya pasti ada lebih banyak nama laki-laki, kan? Stop. Itu buku diari yang penuh aib. Sini balikin. Kara melompat, tapi malah kehilangan keseimbangan hingga jatuh ke depan, menindih Aidan. Untungnya Aidan berada di dekat ranjang, sehingga bisa mendarat di atas kasur dengan aman. Aku mau dengar lagu yang kamu nyanyikan buat Brian, ucap Aidan sambil menaik turunkan alisnya. Ih, kenapa baca yang itu juga? Balas Kara, lalu menenggelamkan wajahnya di dada Aidan. Aidan tertawa cekikikan, merasa terhibur dengan reaksi lucu yang ditunjukkan oleh Kara. Nggak ngangka kalau ternyata pacar kamu ada banyak. Aku pikir, cuma ada Dewa, ucap Aidan sembari menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Excuse me. Dengan wajah yang secantik ini, wajar banget kalau mantanku ada banyak, sahut Kara sambil menunjuk wajahnya sendiri. Oh ya. Siapa mantan terbaik yang sempat bikin kamu susah move on? Nggak ada, sih. Waktu masih sekolah, aku pacaran cuma buat having fun aja, makanya nggak susah buat move on setelah putus. Aku pacaran serius cuma sama Dewa, itu pun bukan semata-mata karena cinta, tapi karena udah masuk usia dewasa. Apa yang kamu sukai dari Dewa? Abis ketemu di suatu acara, Dewa sering mampir ke kantor Roserin sambil bawa jajanan favoritku. Dari titik itu aku mulai suka sama dia yang dari luar kelihatannya kayak orang baik dan hidupnya lurus. Selama pacaran kamu selalu percaya sama Dewa. Sampai nggak pernah curiga, padahal jelas-jelas dia sering hangout sama perempuan lain. Kami hampir 2 tahun LDR. Atur waktu buat ngobrol lewat telepon aja susah setengah mati, setiap kali teleponan cuma bahas soal menu makanan atau cuaca. Well, bisa dibilang hubungan kamu selama 2 tahun itu rasanya lumayan hambar, makanya nggak butuh waktu lama buat move on dari dia. Tak bisa dipungkiri kalau Kara benar-benar bersyukur karena rasa sakit hatinya tak bertahan lama. Ia bisa langsung menata segalanya dari awal begitu mengetahui perselingkuhan Dewa, bahkan enggan repot-repot memberikan kesempatan kepada Dewa untuk menjelaskan. Seandainya mereka tidak menjalani long distance relationship,
mungkin rasa cinta yang hadir di dalam hati Kara akan tumbuh semakin besar. Tiap hari bertemu, saling memberi afeksi, berpelukan dan berpegangan tangan dengan mesra. Rupanya Tuhan begitu baik kepada Kara, tak membiarkan hatinya hancur berkeping-keping sampai tidak bisa menyisakan ruang untuk mencintai orang lain. Dan, kehadiran Aidan layaknya obat, membuat Kara bisa dengan cepat menyingkirkan semua jejak-jejak dewa di dalam hatinya. Ranjang Queen Size tentu terlalu kecil untuk ditempati berdua. Aidan dan Kara harus berimpitan di atas ranjang. Berkali-kali tangan Kara mengenai wajah Aidan, bahkan menjadikan suaminya itu sebagai bantal guling. Dan, berkat kerusuhan yang Kara ciptakan saat terlelap, Aidan jadi kesulitan memejamkan mata. Berkali-kali terbangun karena ada tangan yang seperti menamparkan wajahnya atau kaki yang menindih perutnya. Saking geramnya, Aidan sampai berniat memindahkan Kara ke atas lantai. Tapi, rencananya batal karena tidak ada selimut tambahan yang bisa dipakai sebagai alas. Walaupun kesal, tetap saja Aidan tak tega membiarkan Kara tergeletak di atas lantai yang keras dan dingin. Aidan baru bisa tertidur nyenyak menjelang dini hari. Saking mengantuknya, Aidan sampai tak peduli lagi dengan kaki Kara yang melintang di atas perutnya. Saat matahari perlahan menampakkan diri, kamar yang semula terang sedikit demi sedikit menjadi lebih terang. Jendela di dalam kamar memang tidak ditutupi dengan tirai, sehingga cahaya dari luar bisa masuk dengan mudah ke dalam ruangan. Kara meregangkan tubuhnya, lalu bergulung ke samping. Karena posisinya sudah di tepi, akhirnya perempuan itu terjatuh ke atas lantai, menimbulkan suara yang cukup keras. "Ah!" pekik Kara sambil mengusap lengannya sendiri. Suara itu membuat Aidan langsung terbangun. Menoleh ke samping, menyadari kalau sisi ranjangnya kosong. "Kara!" panggil Aidan. "Di bawah," jawab Kara. Aidan mengusap wajahnya, lalu menatap ke arah istrinya yang sedang tengkurap di atas lantai. Saking rusuhnya sampai jatuh ke lantai, gumam Aidan. Kara mengubah posisinya menjadi duduk, kemudian menyisir rambutnya yang sedikit berantakan. Perempuan itu sedang berusaha untuk mengumpulkan segenap kesadarannya. "Keningku benjol?" tanya Kara sambil naik ke atas ranjang, mendekat ke arah Aidan sambil menunjukkan keningnya. Aidan mengulurkan tangan, menyingkirkan helaian-helaian rambut yang menutupi wajah Kara. "Iya, kening kamu benjol. Mungkin harus periksa ke rumah sakit." "Serius?" "Memhem." Kara melompat turun dari ranjang, lalu berjalan menuju cermin rias untuk melihat wajahnya dari jarak dekat. "Yah, tentu saja Aidan berdusta. Tak ada luka atau benjolan di kening Kara gara-gara menghantam lantai tadi." Kara mengembuskan napas, kemudian menatap Aidan dengan ekspresi kesalnya. Aidan hanya tertawa. "Mungkin aku jatuh gara-gara kamu tidurnya rusuh sampai nendang-nendang nggak jelas," ucap Kara. "Kamu sendiri yang tidurnya rusuh, kenapa malah nyalahin orang lain?" sahut Aidan sambil turun dari ranjang, lalu meraih pakaiannya yang tergeletak di sandaran kursi. "Cepat ganti baju, kita harus pulang sekarang juga." Kara masih diam di tempatnya, menatap sang suami yang dengan santainya melepas piyama. "Kenapa malah diam di situ? Sengaja mau ngintip?" kata Aidan sambil meletakkan piyama di atas ranjang. Kara berdeham, lalu segera pergi ke kamar mandi sambil membawa pakaian yang kemarin ia pakai. Piyama bermotif strawberry dilepas dari tubuhnya, digantikan dengan blus dan celana high-waist yang sebenarnya sudah sedikit kotor. Setelah berganti pakaian, Kara menyalakan keran pada wastafel untuk membasuh wajah. Sementara itu, Aidan sibuk merapikan kamar. Memastikan kondisi ranjang kembali rapi, membenarkan posisi buku diari dan album foto, mematikan pendingin ruangan. "Mau pulang sekarang?" tanya Kara yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Let's go," ucap Aidan sambil meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Sepasang suami istri itu lantas berjalan meninggalkan kamar. Bersisian menuruni tangga, hingga akhirnya tiba di dapur.
Mama Sora sudah bangun sejak 1 jam yang lalu, kini sibuk menyiapkan sarapan. Ma, kami pamit pulang dulu, ucap Kara. Mama Sora menoleh. No. Sarapan dulu, Mama sengaja masak banyak untuk kalian. Itu menunya apa? Sup kerang. Aidan ada alergi seafood, jadi tetap nggak bisa ikut sarapan di sini. Oh, jangan khawatir. Mama juga bikin steamed egg. Nggak ada alergi telur dan jamur, kan? Kara dan Aidan saling bertukar tatap. Sebenarnya, yang menjadi masalah utama bukanlah menu makanan, melainkan waktu. Sekarang sudah pukul 6, kalau mereka harus stay lebih lama untuk sarapan bersama, maka tak ada cukup waktu untuk mandi dan bersiap-siap. Padahal, tepat pukul 7 harus berangkat menuju tempat kerja masing-masing. Di sisi lain, Aidan tak enak hati kalau menolak tawaran Mama Sora, apalagi effort yang dikeluarkan untuk menyiapkan menu sarapan yang beragam sangatlah besar. Gimana? Bisik Kara di dekat telinga Aidan. Sarapan dulu, abis itu langsung pulang, jawab Aidan. Kara mengangguk, kemudian berinisiatif membantu Mama Sora agar cepat selesai. Aidan juga ikut ke dapur, menggulung lengan ke mejanya. Need help, Ma? Tanya Aidan. Tolong buatkan teh, ya. No sugar buat Mama dan Papa, jawab Mama Sora. Aidan menurutinya. Ia segera mengambil 4 buah cangkir untuk menyeduh teh, tanpa menggunakan tambahan gula. Bukan tugas yang sulit, mengingat Aidan sudah terbiasa hidup seorang diri selama bertahun-tahun. Tiap harinya selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk diri sendiri, mencuci sendiri, bersih-bersih kamar seorang diri. Aidan, minggu depan mata kuliah rupa dasar 3 dimensi mulai masuk ke materi tata rupa, kan? Sudah ada jadwal untuk asistensi bentuk? Tanya Papa Jati yang baru saja datang, sudah memakai setelan rapi dan membawa tas. Betul, Pak. Minggu depan masuk materi tata rupa. Saya sudah berdiskusi dengan tim asisten, jadwal asistensi sudah ditetapkan, jawab Aidan sambil mengaduk teh. Papa Jati mengangguk, lalu duduk di ruang makan. Aidan memindahkan cangkir berisi teh ke atas penampan, lalu membawanya menuju ruang makan. Disajikan di atas meja sebagai pelengkap sarapan. Bagaimana rasanya bekerja sebagai akademisi? Tanya Papa Jati sambil membuka koran. Agak repot, kan? Sampai sulit meluangkan waktu untuk menciptakan karya. Aidan tersenyum, saya masih dalam fase adaptasi, Pak. Jadi akademisi memang berat, karena kewajibannya nggak cuma mengajar, tapi harus melakukan penelitian dan pengabdian juga. Tapi, saya cukup menikmati pekerjaan ini. Jadi membuka studio sendiri. Oh, rencananya hari ini mau lihat gedung untuk studio. Kalau cocok, secepatnya bisa mulai mencari alat-alat yang dibutuhkan. Saya dengar, kamu pernah berpartisipasi dalam fotografi exhibition. Bukankah fokus kajiannya di seni rupa 3 dimensi? Ikut berpartisipasi, Pak. Bukan solo exhibition, jadi ada banyak fotografer lain yang ikut memajang karyanya. Kebetulan saya pernah bekerja di sebuah studio foto sebagai asisten fotografer, mulai dari titik itu mulai mendalami fotografi. Well, hanya sebagai hobi. Next time kita harus berlibur bersama. Hanya berdua, membawa kamera kemana-mana. It's a great idea. Lebih bagus lagi kalau bawa canvas dan alat-alat lukis, biar bisa melukis di dekat danau atau pantai. Papa Jati tertawa, sangat menyukai ide yang dicetuskan oleh Aidan. Sedetik kemudian, Kara datang ke ruang makan sambil membawa 3 mangkuk sup kerang. Jangan curi suamiku, Pak. Enak aja kalian mau liburan berdua, protes Kara. Nggak asyik kalau ngajak kamu. Merusak suasana, balas Aidan. Kara langsung melotot ke arah suaminya. Sekali lagi, Papa Jati tertawa. Bahagia luar biasa karena pagi ini bisa sarapan bersama anak dan menantunya.